Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas review jurnal yang berjudul Strategi Pemasaran Melalui Word of Mouth terhadap Penjualan Daging Sapi Usaha Dagang Pak Kasman, Desa Kota Pak Hulu, Kecamatan Doyo. Sebelum mempelajari lebih lanjut, izinkan kami di sini memperkenalkan diri dengan saya sendiri sebagai moderator, Nur Fajarwati, rekan saya Hamzah, Dela, Dwi, dan Sasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasa. Untuk Sasa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator Nur Fajarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, dalam dunia bisnis telah mengalami persaingan yang besar. Hal tersebut ditandai dengan buktinya berbagai macam usaha yang sejenis. Salah satu usaha dagang di sini yaitu usaha daging sapi. Salah satu peluang usaha yaitu program membangun peternakan untuk memproduksi daging sapi. Daging sapi merupakan sumber protein hewani yang baik dibandingkan dengan protein nabati. Mengapa demikian? Dikarenakan daging sapi mengandung asam amino esensial lengkap dan seimbang sehingga mudah untuk dicerna. Maka dari itu, usaha daging sapi menjadi usaha yang berpeluang bagi masyarakat. Dalam persaingan, pemasaran semakin ketat, mendorong para produsen untuk mengatur strategi pemasaran yang lebih efisien. Salah satu strategi pemasaran yang digunakan yaitu word of mouth, WOM, atau biasa disebut dengan promosi dari mulut ke mulut. Nah, tentu saja word of mouth atau pemasaran mulut ke mulut ini memiliki dampak negatif ataupun positif. Kalau positifnya itu berupa pujian, rekomendasi, dan komentar seputar layanan jasa dan produk. Sedangkan negatifnya bisa merupakan salah satu kayak mencegah orang untuk datang ke tempat usaha tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sasa atas penjelasannya. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Vini. Untuk Vini dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan yaitu metode penelitian. Yang pertama, pemaparan fakta yang disampaikan secara langsung oleh pelaku usaha dagang Pak Kasman. Yang kedua, pemaparan secara umum tentang strategi pemasaran word of mouth pada pedagang daging sapi di pasar tradisional Desa Kota Hulu, Kecamatan Dolo dalam mempengaruhi konsumen. Yang ketiga, pemaparan secara umum tentang usaha daging di Indonesia. Yang ketiga, menarik kesimpulan, dan yang kelima yaitu melakukan teknik pemeriksaan untuk menentukan keabsahan suatu data. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Winnie. Untuk selanjutnya pembahasan. Pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya Hamzah. Untuk Hamzah dipersilakan. Oke, jurnal kali ini membahas analisa strategi yang dilakukan oleh usaha dagang Pak Kasman berupa usaha dagingnya. Jadi di sini ada 5 analisa strategi tentang word of mouth. Apa saja itu? Ada strategi pemasaran, ada analisa strategi jenis yang word of mouth yang dilakukan, dan ada analisa elemen-elemen dalam word of mouth di usaha dagang Pak Kasman sendiri. Untuk analisa strategi pemasaran word of mouth, dari hasil wawancara berbagai pihak, pengamatan pada aktivitas di usaha dagang Pak Kasman ini menyatakan bahwa berkembang atau tidaknya suatu usaha ini dipengaruhi oleh peran serta pemasaran. Yang sudah kita ketahui tentunya pemasaran ini sangat berpengaruh terhadap meningkat atau tidaknya suatu kegiatan usaha. Nah, usaha apa saja yang dilakukan Pak Kasman dalam meningkatkan penjualannya itu dibuktikan pada Pak Kasman yang mengantarkan langsung produknya ke tangan konsumen. Terus ada mengadakan potongan harga pada pembelian yang banyak. Terus memastikan daging sapi itu sesuai dengan pesanan atau keinginan dari konsumen. Hal-hal inilah yang menjadi upaya Pak Kasman untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya ada analisa strategi jenis. Di slide selanjutnya, analisa strategi jenis word of mouth. Nah, word of mouth ini terbagi atas 2 jenis, yaitu organik dan amplified.
organik itu apa dan amplified itu apa? Ya, organic word of mouth ini adalah pembicaraan yang bersemi secara alami dari kualitas positif suatu perusahaan. Word of mouth jenis ini merupakan hal yang terjadi secara alami dari kualitas positif usaha. Orang-orang yang merasa puas terhadap pelayanan atas pembelian daging sapi memiliki hasrat untuk membagi informasinya terkait usaha dagang suatu itu. Nah, organik ini berdasarkan hasil wawancara dilakukan oleh beberapa pelanggan dari usaha dagang Pak Kasman, menyatakan bahwa mereka sudah mengenal lama Pak Kasman dari sebelum dibukanya usaha dan mereka merasa puas atas layanan penjualan. Ada beberapa tanggapan yang disampaikan dalam jurnal ini dan menurut mereka pelayanan Pak Kasman sangatlah memuaskan. Nah, organic word of mouth inilah yang disebut organik ini ketika mereka tuh puas akan pelayanan yang diberikan oleh Pak Kasman, sehingga mereka terpancing untuk memiliki hasrat membagikan informasinya ke konsumen lain. Selanjutnya ada amplified word of mouth, yaitu pembicaraan yang dimulai oleh kampanye yang disengajakan untuk membuat orang-orang berbicara. Amplified word of mouth pada usaha dagang ini yaitu memberikan layanan daging cincang sesuai dengan irisan-irisan yang diinginkan oleh konsumen. Jadi dengan Pak Kasman pembeli itu bebas menentukan keinginannya seberapa lebar atau seberapa banyak daging cincang yang diinginkan. Usaha ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ini yang dinamakan amplified. Amplified itu adalah suatu perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh si penjual tadi untuk memiliki hubungan yang baik, menjaga hubungan tadi sehingga tercipta word of mouth yang positif. Nah, sehingga word of mouth ini dapat meningkatkan sehingga amplified ini dapat meningkatkan efektivitas word of mouth dan berpengaruh pada penjualan. Selanjutnya ada strategi elemen. Menurut beberapa penelitian menyatakan bahwa ada 5 elemen yang harus diperhatikan dalam mengupayakan word of mouth. Apa saja itu? Ada 5 T, yaitu ada talker, topics, tools, taking part, dan tracking. Talkers itu apa? Talkers itu adalah pembicaraan tentang konsumen yang telah mengkonsumsi daging sapi yang disarankan oleh Markom, usaha dagang Pak Kasman Kota Bulu, dan orang lain yang cenderung memilih atau memutuskan suatu produk tergantung pada konsumen yang berpengalaman dalam mengkonsumsi daging tersebut. Atau ada pihak yang merekomendasikan karena memiliki kepercayaan yang berpengaruh kuat. Jadi, talker ini adalah pembicaraan mengenai suatu konsumen yang ketika dia memutuskan sesuatu untuk membeli, dia harus mendengar masukan atau rekomendasi dari orang lain sehingga dia percaya nih untuk membeli daging dari Pak Kasman. Lalu elemen yang selanjutnya adalah topik. Adanya suatu word of mouth karena tercipta suatu pesan atau perihal yang membuat mereka berbicara mengenai daging sapi yang telah mereka konsumsi. Seperti pelayanan yang diberikan. Jadi topik ini adalah sama kayak amplified dari word of mouth ini. Dia harus ada suatu aksi atau usaha yang dilakukan oleh penjual sehingga memancing word of mouth positif yang dapat meningkatkan penjualan dari usaha tersebut. Nah, jadi usaha-usaha yang dilakukan ini kan tadi sudah disebutkan bahwa Pak Kasman ini memberikan layanan daging cincang sesuai dengan irisan atau keinginan dari pelanggan, pengantaran langsung ke konsumen, lalu potongan harga dalam pembelian yang jumlah besar. Jadi hal-hal yang dilakukan Pak Kasman inilah yang memancing topik-topik positif pada word of mouth-nya. Terus ada tools. Nah, tools ini adalah suatu alat untuk membantu pesan tersebut, si topik tadi dapat berjalan dengan lancar, seperti memberikan layanan yang spesial, alat-alat untuk mendukung adanya topik yang positif tadi, yaitu salah satunya, contohnya yang diterapkan dalam usaha Pak Kasman ini adalah memastikan kantong plastik tidak sobek, kantong plastik bagian luar tetap bersih, sehingga terus mengantarkan ke tempat kendaraan, serta apa saja alat yang bisa membuat orang mudah membicarakan kepada temannya. Lalu Pak Kasman ini juga memberikan nomor WhatsApp. Jadi tools ini adalah hal-hal atau alat-alat yang digunakan Pak Kasman dalam mendukung penjualannya tadi. Terus ada taking apart. Taking apart ini adalah caranya Pak Kasman dalam menanggapi respon konsumen secara cepat dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai produk yang dijual, tentang potongan harga, tentang harga price list-nya, lalu melakukan pendekatan secara persuasif ke calon konsumen sehingga mereka melakukan proses pengambilan keputusan yang tepat untuk membeli produk dari Pak Kasman ini. Terus tracking. Nah, yang terakhir tracking ini adalah pengawasan yang dilakukan Pak Kasman dalam
mengevaluasi kegiatan word of mouth yang dilakukan, baik itu kegiatan pemasaran, terus ada kegiatan pelayanan-pelayanan yang lainnya, itu tuh dievaluasi apakah yang muncul itu word of mouth yang positif atau word of mouth yang negatif, berapa persentasenya, berapa hasil-hasil yang didapatkan, apakah lebih banyak word of mouth positif atau word of mouth yang negatif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Hamzah atas pembahasannya. Selanjutnya ada kesimpulan, dan kesimpulan kali ini akan dijelaskan oleh Dela. Dela, silakan. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulan di sini pada penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi jenis word of mouth yang terdiri dari organic word of mouth maupun amplified word of mouth pada UMKM UT ini, keduanya ini menunjukkan hasil yang positif. Selain itu juga jika ditinjau dari 5 aspek elemen WOM, Pak Kasman melakukan 4 dari 5 aspek yang ada, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan usaha daging. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.